Selamat siang Sobat Ilmiah. Pada siang hari ini kita akan membahas pertanyaan sampel jenuh. Apakah perlu dilakukan uji statistik? Untuk menjawab ini kita pahami terlebih dahulu tentang jenis penelitian berdasarkan sampelnya. Ada penelitian sampel dan ada penelitian sensus. Kalau penelitian sampel, jika sebagian dari anggota populasi diteliti, hanya sebagian saja, dan hasilnya digeneralisasikan untuk semua anggota populasi. Hasil pengukuran dari penelitian sampel disebut dengan statistik. Sementara kalau penelitian sensus itu semua anggota atau elemen populasi diteliti dan eh, hasilnya telah menggambarkan semua anggota populasi karena memang yang diteliti semuanya sehingga tidak perlu dilakukan generalisasi lagi karena memang sudah general. Hasil pengukurannya disebut dengan parameter. Kelebihan dan kekurangan sensus ini kalau sensus kelebihannya itu hasilnya akan lebih akurat karena bukan merupakan estimasi. Yang kedua terbebas dari kesalahan sampling karena memang diambil semua. Hasil sensus dapat digunakan sebagai kerangka sampel untuk kegiatan survei berikutnya. Tetapi kekurangannya itu memerlukan sumber daya yang lebih besar seperti waktu, biaya, tenaga, itu memerlukan waktu yang lebih besar. Sehingga penelitian sensus itu cocok untuk ukuran sampel yang kecil saja. Sementara kalau sampel jenuh yang saya baca dari definisi-definisi yang sudah ada selama ini, sampel jenuh sering didefinisikan sebagai teknik penentuan ukuran sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kalau definisinya semacam ini, sampel jenuh ya artinya sama dengan sensus, wong semua anggota populasi diteliti semua. Biasanya sampel jenuh itu sering dilakukan jika ukuran populasi itu relatif kecil. Misalnya kurang dari 100 orang atau 100 subjek penelitian. Nah, ini misalnya saya ada pertanyaan, ada kasus seperti ini. Saya akan membandingkan antara pendapatan petani dan pendapatan pedagang. Jumlah petaninya 500 orang, jumlah pedagangnya 600 orang. Setelah dihitung, setelah disurvei, semua petani rata-rata diperoleh rata-rata pendapatannya 4 juta. Sementara semua pedagang setelah disurvei, rata-rata semua pedagang pendapatannya dari rata-rata dari semua pedagang pendapatannya adalah 4 juta 10 ribu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah terdapat perbedaan antara pendapatan petani dan pendapatan pedagang? Kalau kasusnya seperti ini, maka bisa dijawab langsung ada perbedaan. Mengapa? Karena bukan sampel. Jadi ada perbedaan sebesar 10.000. Ada perbedaan karena ini bukan merupakan penelitian sampel sehingga tidak perlu dilakukan uji statistik terlebih dahulu karena memang ini hasil pengukuran dari semua anggota populasi sehingga tidak perlu dilakukan pengujian statistik. Tetapi kalau kasusnya begini, dari 500 orang petani diambil sampel 50. Kemudian dari 600 orang pedagang diambil sampel 60. Dari rata-rata 50 petani, rata-rata pendapatannya ternyata 4 juta. Dari 60 pedagang, sampel pedagang, rata-rata pendapatannya adalah 4 juta 10 ribu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita dapat menyimpulkan apakah terdapat perbedaan pendapatan petani dengan pendapatan pedagang? Kita tidak bisa menjawab ada. Kita harus uji dulu, diuji cara statistik. Jika signifikan selisih 10.000 itu, maka baru dapat disimpulkan terdapat perbedaan pendapatan antara petani dan pedagang. Tetapi kalau tidak signifikan, berarti ya tidak terdapat perbedaan. Selisih 10.000 itu anggap sebagai kebetulan atau masih dalam toleransi sampling error sehingga dinyatakan tidak terdapat perbedaan. Loh, ada kok 10.000 tetapi tidak signifikan. Karena tidak signifikan, maka dianggap tidak terdapat perbedaan. Kembali lagi kepada sampel
sampel jenuh ini eh, kalau sampel jenuh bagaimana? Sampel jenuh itu kan semua anggota populasi diteliti semua, sehingga tidak ada sampling errornya. Oleh karena itu tidak perlu uji statistik, karena akan digeneralisasikan kemana? Wong sudah diambil semua. Hal ini karena sampel jenuh sudah general, semua anggota populasi sudah diteliti. Nah, begitu. Jadi simpulannya adalah kalau sampel jenuh ya tidak perlu dilakukan uji statistik, karena semua elemen dari populasi sudah diteliti semua. Tidak perlu digeneralisasikan ke mana-mana karena memang sudah general. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.